Halo, selamat malam untuk yang berwaktu. Nama saya Sugi Darmawan, seorang mahasiswa teknik informatika di STIM di Bayangkara Makassar. Kali ini saya memiliki tugas untuk menjelaskan tentang membuat REST API sederhana di Android. Nah, sebelum itu, mari kita mengenal terlebih dahulu tentang API. Apa itu API? API adalah Application Programming Interface, artinya sebuah perangkat lunak yang mengizinkan dua aplikasi terhubung satu sama lain. API sangat penting dalam teknologi karena dapat membuat pemrograman jadi lebih mudah. Tidak hanya itu, API juga digunakan untuk membuat software dan aplikasi oleh para developer. Sederhananya, API adalah sebuah penghubung antara aplikasi yang kita buat dengan aplikasi yang lain. Tujuannya adalah untuk saling berbagi data antara aplikasi tersebut. Sedangkan REST itu adalah salah satu dari desain arsitektur di dalam API. Contohnya yaitu CRM, Object, DLL, and Edge file in C or C++, programming language, GAR file or RMI in Java. Saya tadi sini Java, XML over HTTP, JSON over HTTP, and etc. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui tentang web service. Apa itu web service? Adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem. Karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Contohnya itu implementasi dari web service antara lain adalah COP, REST, and REST RPC. Kalau kita bandingkan apa sih yang menjadi pembedaan API dan web service? API dan web service berfungsi sebagai alat komunikasi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa layanan web memfasilitasi interaksi antara dua mesin melalui jaringan. API bertindak sebagai antarmuka antar dua aplikasi berbeda sehingga dapat saling berkomunikasi. API adalah metode yang digunakan vendor pihak ketiga untuk menulis program yang dengan mudah berinteraksi dengan program lain. Layanan web atau web service dirancang untuk memiliki antarmuka yang digambarkan dalam format yang dapat diproses mesin, yang biasanya ditentukan dalam bahasa deskripsi web service atau WSDL. Biasanya HTTP adalah protokol yang paling umum digunakan untuk komunikasi. Layanan web service juga menggunakan SOAP, REST, dan XML RPC sebagai alat komunikasi. API dapat menggunakan sarana komunikasi apapun untuk memulai interaksi antar aplikasi. Misalnya, panggilan sistem dipanggil menggunakan interupsi oleh API kernel Linux. API secara tepat mendefinisikan metode untuk satu program perangkat lunak untuk berinteraksi dengan yang lain. Ketika tindakan ini melibatkan pengiriman data melalui jaringan, layanan web ikut serta. API umumnya melibatkan fungsi panggilan dari dalam program perangkat lunak. Untuk aplikasi web, API yang digunakan adalah berbasis web, aplikasi desktop seperti spreadsheet dan dokumen Word menggunakan VBA dan API berbasis COM yang tidak melibatkan layanan web atau web service. Aplikasi server seperti Joomla dapat menggunakan API berbasis PHP yang ada di dalam server yang tidak memerlukan layanan web atau web service. Layanan web hanyalah API yang dibungkus dalam HTTP
API tidak selalu harus berbasis web. API terdiri dari seperangkat aturan dan spesifikasi lengkap untuk diikuti oleh program perangkat lunak guna memfasilitasi interaksi. Layanan web mungkin tidak berisi sekumpulan spesifikasi lengkap dan terkadang mungkin tidak dapat melakukan semua tugas yang mungkin dilakukan dari API lengkap. API dapat diekspos dalam beberapa cara yang meliputi objek COM, file DLL, dan H dalam bahasa pemrograman MAN, C, or C++, file jar atau RMI di Java, XML melalui OTCP, JSON melalui HTTP, dan lain-lain. Metode ini digunakan oleh web service untuk mengekspos API secara ketat melalui jaringan. Nah, untuk nanti saya lampirkan juga di sini di deskripsi tentang penjelasannya di bawah. Saya sudah rangkum di dalam bentuk Word ya. Jadi kesimpulannya, web service adalah API, tetapi semua API belum tentu web service. Web service mungkin tidak melakukan semua operasi yang akan dilakukan API. Web service hanya menggunakan 3 gaya penggunaan: SOAP, REST, dan XML RPC untuk komunikasi, sedangkan API dapat menggunakan gaya apapun untuk komunikasi. Layanan web atau web service selalu membutuhkan jaringan untuk operasinya, sedangkan API tidak membutuhkan jaringan untuk operasinya. Nah, itu nih perbedaannya. Contohnya ketika kita menjalankan Android, kita ingin membuka kameranya, itu tidak menggunakan web service. Nah, kita lanjut fitur. Sebelum itu kita bahas tentang REST tadi. Kalau REST adalah gaya arsitektur perangkat lunak yang memutuskan sangkulan batasan yang akan digunakan untuk membuat layanan web atau web service. Web service yang sesuai dengan gaya arsitektur REST yang disebut layanan web RESTful menyediakan interoperabilitas antara sistem komputer di internet. Web service RESTful memungkinkan sistem yang meminta untuk mengakses dan memanipulasi representasi tekstual dari sumber daya web dengan menggunakan serangkaian operasi tanpa kewarganegaraan yang seragam dan telah ditentukan sebelumnya. Jenis web service lainnya seperti SOAP web mengekspos serangkaian operasi sebagaimana mereka sendiri. Sumber daya web pertama kali didefinisikan di World Wide Web sebagai dokumen atau file yang diidentifikasi oleh URL. Namun hari ini mereka memiliki definisi yang jauh lebih umum dan abstrak yang mencakup setiap hal, entitas atau tindakan yang dapat diidentifikasi, dinamai, ditangani, atau dilakukan dengan cara apapun di web. Dalam web service RESTful, permintaan yang dibuat ke URL sumber daya akan mendapatkan respon dengan muatan yang diformat dalam HTML, XML, JSON, atau format lainnya. Respon dapat menginformasi bahwa beberapa perubahan telah dilakukan pada status sumber daya, dan respon dapat memberikan tautan hypertext ke sumber daya terkait lainnya. Ketika HTTP digunakan seperti yang paling umum, operasi metode HTTP yang tersedia dalam get, head, post, put, patch, delete, connect, option, and trace. Dengan menggunakan protokol stateless dan operasi standar, sistem RESTful bertujuan untuk kinerja yang cepat, keandalan, dan kemampuan untuk berkembang dengan menggunakan kembali komponen yang dapat dikelola dan diperbarui tanpa mempengaruhi sistem secara keseluruhan, bahkan saat sedang berjalan.
Istilah transfer data representasi didefinisikan pada tahun 2000 oleh Roy Fielding dalam disertai doktoralnya. Disertai Fielding menjelaskan prinsip REST yang dikenal sebagai model objek HTTP yang dimulai pada tahun 1994 dan digunakan dalam rancangan standar HTTP dan Uniform Resource Identifiers URI. Istilah ini dimaksud untuk membangkitkan gambaran tentang bagaimana aplikasi web yang dirancang dengan baik berperilaku. Ini adalah jaringan sumber daya web mesin keadaan virtual di mana pengguna memiliki melalui aplikasi dan memilih penyedia sumber daya seperti http www.example.com/article/21 dan operasi sumber daya seperti get atau post transisi status aplikasi yang menghasilkan representasi sumber daya berikutnya, status aplikasi berikutnya yang ditransfer ke pengguna akhir untuk digunakan. Nah, lanjut fitur pada web API. Banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan saat memanfaatkan web API dalam mengembangkan aplikasi kita. Software ini membantu para web developer dalam mempercepat development aplikasi. Apa saja itu fiturnya kita bisa lihat di sini, yaitu mendukung fungsi CRUD yang bekerja melalui HTTP protokol dengan melalui metode get, post, put, and delete. Yang kedua itu memiliki respon accept header dan HTTP status code. Yang ketiga mendukung banyak format teks seperti JSON, XML atau format apapun yang kamu inginkan. Akan tetapi kebanyakan digunakan dalam format JSON. Kamu juga bisa menggunakan media type formatter untuk melakukan custom. Mendukung fitur MVC seperti routing, controllers, action ratio, filter, model, IOC, container, dan lain-lain. Kemudian dapat berjalan di Apache atau web server lainnya yang didukung sesuai bahasa pemrograman yang digunakan. Yang terakhir, dukungan otomatis untuk nol data. Oleh karena itu dengan menempatkan atribut queryable baru pada metode pengontrol yang mengembangkan queryable, klien dapat menggunakan metode untuk komposisi query OData. Nah, kita lanjut lagi. Kenapa sih perlu menggunakan web service API di Android? Jika dilihat dari penjelasan di atas penjelasan sebelumnya pasti kita sudah paham tentang apa saja kelebihan dan manfaat yang dapat kita gunakan dalam pengembangan aplikasi. Yang pertama itu seperti bersifat open source. Yang kedua, saat kamu membutuhkan web service dan tidak perlu SOAP, maka ASP.NET Web API adalah solusi dalam pilihan terbaik. Kemudian kita juga dapat digunakan untuk membangun layanan HTTP sederhana non-SOAP di atas WCF Message Pipeline. Yang keempat, konfigurasinya mudah dan tidak seperti pada layanan WCF Fresh. Kemudian pembuatan service dengan API web cukup sederhana, berbeda dengan layanan WCF Fresh. Pembuatan service menjadi cukup sulit berdasarkan HTTP sehingga mudah untuk didefinisikan, mengekspos dan mengonsumsi dengan cara RESTful berdasarkan arsitektur RESTful yang ringan dan bagus untuk perangkat yang memiliki bandwidth terbatas seperti ponsel pintar. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang WCF versus web service. Nah, kita lihat gambar ini adalah perbedaan dari WCF dan web service, di mana yang operasionalnya yang satu menggunakan HTTP
yang satunya menggunakan RCS service respect spec. Mungkin pembedaannya adalah kalau di AP kita bisa menggunakan kayak laptop, desktop, tablet atau HP lah untuk mengembangkan itu coding-codingnya. Lanjut, web service adalah fasilitas yang berfungsi untuk melakukan interaksi antara dua perangkat atau aplikasi melalui jaringan. Sedangkan API adalah penghubung antara dua aplikasi yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Ketahui jika tidak semua API digunakan sebagai WCF, namun semua WCF menggunakan API. Pada web service style, yang digunakan hanya 3 yaitu SOAP, REST, atau SML RPC untuk berkomunikasi, sedangkan untuk API dapat menggunakan style apapun. Nah, ini tabel yang bisa menjadi perbandingan di antara web API dan web CV. Kalau di web API itu hanya mendukung protokol HTTP, peta kata kerja HTTP ke metode menggunakan konsep rutin dan pengontrol yang mirip dengan ASP.NET MVC. Tidak mendukung messaging dan transaksi yang handal. Web API dapat dikonfigurasi menggunakan kelas HTTP configuration, tetapi tidak dapat di web.config. Ideal untuk membangun RESTful service. Kalau di WCV mendukung HTTP, TCP, UDP, dan protokol transport khusus. Menggunakan model pemrograman berbasis atribut. Menggunakan kontrak layanan operasi data, mendukung messaging dan transaksi yang handal. Menggunakan web.config dan atribut untuk mengkonfigurasi layanan. Mendukung RESTful service tetapi dengan keterbatasannya. Nah, itulah tadi informasi mengenai web API. Kita bisa mulai belajar mengarahkan pada saat melakukan development agar fitur pada aplikasi kita bisa lebih kompleks dan dengan memanfaatkan API. Untuk lebih jelasnya pembahasan tentang Android API, silakan simak video berikut ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya kita bisa balik lagi di channel ini. Mohon maaf banget baru bisa sharing kali ini. Mungkin seterusnya saya akan bakal terus lebih sering untuk sharing-sharing seperti ini ya. Oke, kali ini saya akan sharing tentang cara membuat aplikasi Android. Namun bedanya kali ini kita akan bermain sedikit dengan data. Kita akan membuat create, update, delete data dari Android tersebut melalui network. Sehingga kita harus membuat sebuah yang namanya REST web service, dan kita akan membuatnya di bahasa Golang. Nah, ini menarik sekali ya, karena baru kali ini kita akan menggunakan bahasa Golang di channel ini ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kenapa perlu web service atau API di Android nih. Nah, kenapa sih kita harus capek-capek bikin modding lagi nih untuk Android? Oh ya, oke. Ini saya bikinnya di laptop. Oke, di sini kita bisa lihat secara sederhana sistem yang akan kita bangun nantinya. Di sini kita ada Android. Di sinilah nanti yang kita akan bikin, yang akan kita buat bikin. Di sinilah yang akan kita buat, yaitu aplikasi Android dan RESTful API Golang ini. Nah, ini kenapa sih kita perlu adanya RESTful API atau web service tadi dengan menggunakan Golang ya? Nah, jadi fungsi dari API ini, dia akan memproses data yang dikirim dari Android melalui protokol HTTP. Jadi kayak kita manggil website lah ya
Jadi http://p.ucon.com misalkan /API v1 transaction. Nah, di sini misalkan kita mau mendapatkan data transaksi. Nah, kita menggunakan URL-nya nanti seperti ini kurang lebih. Lalu dengan metode get. Nah, ini nanti bakal lebih dalam lagi sih. Tapi fungsinya adalah jadi si API ini atau web service ini dia akan sebagai jembatan antara si Android web nih. Nah, dengan platform web ini. Fungsinya sama, kita akan menampilkan data transaksi, TRX ini ya, transaksi. Nah, jadi kita nggak perlu lagi bikin codingan dengan query-query lagi di database memanggil database atau database 1 dan database 2 ya misalkan contoh untuk mendapatkan data. Jadi kita cukup sama dengan memanggil spesifikasi yang seperti ini, URL seperti ini, dengan metode get, kita bisa mendapatkan data TRX atau transaction. Ya, oke. Jadi itulah arsitektur sederhana mengapa kita harus menggunakan API. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan spesifikasi seperti ini tidak banyak berubah spesifikasi yang ini, sehingga dari sisi depan pun tidak banyak berubah. Jadi yang kita desain pertama kali biasanya itu spesifikasi ini. Nah, nanti itu misalkan kita perlu request data atau ngedapetin data yang seperti apa, nah itu harus kita pikirkan. Oke. Itu penjelasan singkat kenapa sih kita perlu adanya web service atau API di Android. Nah, itulah video tadi tentang Android dan API. Semoga video yang tadi itu bermanfaat dan jelas ya, sehingga kita dapat mengembangkan aplikasi kita sendiri nantinya. Mungkin cukup sekian dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.